kembali lagi bersama saya Mas Guru Pak Trio ya. Jangan Pak lah, kalau Pak itu ketuaan, ya udah Mas Trio. Halo Pak, Mas Guru aja, Mas Guru ya. Dalam kesempatan hari ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai bimbingan konseling. Nah, tapi kalau bimbingan konseling terlalu berat, enggak lah. Kita akan bersharing-sharing saja hari ini. Kita akan bersharing ria. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Nah, ini pertanyaan paling penting. Kangen nggak sama saya? Ayo, aku. Kalau yang kangen, sabar ya. Bentar lagi setelah wabah COVID-19 ini selesai, kita pasti ketemu. Ingat, jangan kemana-mana. Bisa kok chat atau di IG. Hehe. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, ini saya upload di channel Broadcasting SMP Dharma Suci. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Ingat, gratis kok, kalian nggak bayar. Kalian bisa mendukung channel ini supaya apa? Channel ini bisa berkembang dan semua orang dapat manfaatnya, terutama media pembelajaran. Nah, nanti kalian juga bisa belajar atau pengen mengirimkan video pembelajaran, silahkan, nggak apa-apa. Kita akan terima, kita akan seleksi, lalu kita akan upload. Nah ini ya, terima kasih. Tapi sebelumnya tolong segera mandi yang belum mandi. Ya, kalau yang belum mandi silahkan mandi dulu. Kalau yang udah mandi, makan dulu. Ingat, belajar harus makan, nggak boleh lapar. Kalau belajar lapar, kalian nanti akhirnya nggak konsentrasi belajar, percuma kita belajar. Jadi ingat, mandi, makan. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu COVID-19. Nah, apa dampaknya, bagaimana caranya, penyelesaiannya, kita akan bahas. Dan kenapa kita bahas mengenai COVID? Karena dampak buruknya adalah bukan masalah COVID-nya, tapi dampak buruknya adalah mental kalian akan down. Misalnya kalian mengalami stres, itu paling mudahnya. Nah, bagaimana cara mengatasi stres ini nanti akan saya jelaskan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Sekolah Dharma Suci. Ingat, broadcasting, like, share, dan subscribe. Dadah. Yeay, udah makan semuanya? Nah, kita kembali lagi ya. Udahlah, kalau udah makan semuanya, udah apa-apa. Nah, kalau saya mau main game, kayaknya ribet. Nah, kalau main game secara daring itu ribet. Mendingan nanti ketika kita di sekolah, kita akan main game dulu, baru kita belajar. Nah, ini mempersingkat waktu aja, kita main game. Tapi sebelumnya saya ingatkan, ingat, kalian harus lihat video sampai selesai, karena di tengah-tengah atau dimanapun video itu ada pesan atau clue, challenge, atau tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk apa? Untuk memenuhi nilai sikap religius. Karena nilai sikap religius di K13 ini masuk ke dalam nilai spiritual. Nah, sikap spiritual. Nah, bagaimana nanti saya bisa memberikan nilai kalau kalian nggak memberikan tugas? Tugasnya apa? Lihat video ini sampai selesai, di situ ada tugasnya. Kalian disuruh apa, nanti ada. Jadi jangan dipotong-potong videonya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Ayo kita lihat, cekidot. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas mengenai COVID. Apa itu COVID? Tapi di sini saya mengingatkan, kita akan belajar mengenai mengatasi gangguan mental karena COVID. Jadi kita harus tahu dulu pengertian COVID itu apa, dampak COVID itu apa, dan cara mengatasinya atau mengatasi gangguan mental itu apa aja. Nanti kita akan belajar di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan WA atau DM Instagram saya, Trio Wibowo atau Tita Suko. Silahkan, saya sebagai guru menerima 24 jam kalian untuk bertanya atau memberi saran tentang video ini dan video pembelajaran ini. Ya, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian COVID. COVID yaitu seringkali terdengar di telinga kita, tapi kita kadang jarang mengerti apa itu COVID. COVID itu adalah singkatan dari CO, corona, C-nya itu corona, V-nya itu virus, D-nya adalah disease atau penyakit, sedangkan 19 adalah tahun. Jadi
virus atau penyakit virus corona ini muncul pada tahun 2019, lebih tepatnya kurang lebih 31 Desember 2019 yang lalu. Nah, ini pertama muncul di Wuhan, ya, tapi kita juga nggak tahu aslinya virus ini dari mana. Yang jelas kita akan membahas mengenai pengertian COVID dulu. Ya, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Maksudnya apa? Oh, ternyata salah satu jenis coronavirus. Nah, sebetulnya coronavirus ini sudah ada lama, tetapi coronavirus yang ini itu adalah coronavirus jenis baru. Nah, baru ditemukan. Tandanya ini kemungkinan jenis ini mengalami mutasi atau dan sebagainya, atau ada perkembangan biak yang baru, jenis baru, misalnya contohnya ayam, ada ayam potong, ada pahat telur. Nah, ini keluar jenis-jenis baru lainnya, seperti halnya virus juga berkembang biak. Jadi kemungkinan ada jenis-jenis baru lain yang lebih hebat dari ini atau yang lebih berbahaya dari coronavirus yang sekarang ini yang kita kenal. Ya, langsung saja kita melihat gejala-gejalanya dulu. Nah, virus ini sebetulnya kalau sudah menginfeksi manusia atau hewan itu memiliki gejala-gejala, karena virus ini akan menginfeksi bagian tubuh manusia sehingga manusia akan mengalami yang pertama demam. Demamnya biasanya di atas 37,5 derajat Celcius. Jadi bila kalian mengalami demam tinggi, mohon segera untuk cek ke dokter supaya kita tahu apa penyakitnya, apakah COVID atau penyakit yang lain. Kita kan tidak tahu, kita cuma antisipasi saja. Yang kedua, batuk pilek. Batuk di sini adalah batuk tidak berdahak, jadi batuk kering. Jadi tenggorokan terasa sakit. Nah, itu terasa sakit dan kita batuk terus atau sering batuk. Nah, ternyata ada gangguan lain, yaitu pernafasan. Ini yang paling bahaya karena virus ini ternyata menyerang di pernafasan. Jadi kalian akan merasakan sesak nafas seperti pneumonia, akhirnya bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya adalah gejalanya, yaitu pilek, letih, lesu. Nah, ini yang dialami oleh penderita penyakit ini. Mereka biasanya letih, lesu, badannya sakit semua, dan tidak ada energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi pengertian dari COVID-19. Jadi, apa COVID-19? Co itu adalah corona, V itu adalah virus, D itu disease atau penyakit, 19 itu adalah tahun munculnya, yaitu tahun 2019, lebih tepatnya 31 Desember yang lalu. Nah, itu pengertian COVID. Lalu setelah itu kita akan membahas mengenai dampak-dampaknya. Nah, dampak COVID itu sangat luas sekali. Mulai dampak ekonomi, dampak pariwisata, dampak sosial budaya, dampak pendidikan, dan sebagainya. Tapi di sini kita tidak usah membahas semuanya, karena di sini kita akan belajar fokus mengenai pendidikan. Nah, mengenai dampak yang kita alami sampai saat ini, yaitu dampaknya akan kita bahas adalah ini. Kita lihat, dampak coronavirus yang akan kita bahas adalah nih, dalam dunia pendidikan. Saya sedikit merangkum apa yang saya dapat dari sumber-sumber yang ada di internet, di buku-buku, dan sebagainya. Ya, dampak yang pertama adalah aktivitas belajar mengajar di sekolah terhenti. Ya, sama kayak sekolah kita yang kemarin sudah melakukan libur, bukan libur sih, belajar di rumah selama 2 minggu. Nah, aktivitas sekolah kita terhenti nih. Jadi, dampaknya sangat terasa. Kita tidak bisa melakukan aktivitas di sekolah, belajar mengajar seperti biasanya. Kita harus melakukan pembelajaran melalui home learning. Nah, itu ada daring, biasa kita kenal dengan daring. Nah, jadi kita mengalami kendala. Kendalanya apa? Biasanya home learning itu satu, koneksi internet, atau sarana-prasarana juga kita belum memadai, sehingga dampak ini mengakibatkan kita sulit untuk belajar. Benar nggak? Ya kan, pasti semua mengalami dampak ini. Selanjutnya yaitu kesehatan siswa dan guru terancam. Benar nih, terancam. Kalau misalnya kita tetap melaksanakan pembelajaran di sekolahan, kita nggak tahu mana siswa dan guru yang membawa virus ini. Karena virus ini tadi menyebar itu sangat mudah, lewat bisa kontak langsung, cairan tubuh, dan sebagainya. Makanya
kesehatan siswa-siswi terancam kalau kita masih tetap belajar di sekolahan. Makanya ada kebijakan dari pemerintah belajar di rumah. Jadi untuk siswa-siswi tolong dukung pemerintah dengan belajar di rumah. Lanjut, dampak selanjutnya adalah tingkat stres siswa-siswi meningkat. Nah, itu tadi mengenai dampak keempat. Ya, ini dampak keempat di bidang pendidikan, yaitu tingkat stres siswa dan guru meningkat. Jadi, begini, guru sibuk untuk mempersiapkan materi-materi bahan ajar yang akan disampaikan dengan cara daring. Mereka harus belajar lagi mengenai teknologi saat ini, misalnya pakai menggunakan Google Form, Google Class, dan sebagainya. Mereka harus belajar lagi dan meluangkan waktu untuk mempersiapkannya. Sedangkan seharusnya mereka itu sudah mempersiapkan materi itu jauh-jauh hari dengan metode dan teknik mereka ketika di kelas. Tetapi di sini guru harus merubah metode dengan waktu yang sangat-sangat singkat dan harus dapat digunakan secara maksimal. Sedangkan siswa di sini akan mengalami tingkat stres atau tingkat emosional yang tinggi karena ketika belajar di rumah mereka bingung kadang untuk bertanya ketika mengalami masalah dalam memahami suatu materi. Misalnya mereka bingung mau tanya siapa nih, mau tanya orang tua ataupun saudara. Sedangkan biasanya orang tua kalau pagi itu kerja, jadi mereka bingung untuk bertanya kepada siapa, sehingga ketika proses belajar home learning, mereka akan sibuk mencari materi-materi yang diajarkan oleh guru atau tugas-tugasnya itu tadi, sehingga siswa merasa dirinya tertekan. Nah, yang kelima, orang tua menjadi guru pendamping di rumah. Nah, ini dampaknya. Dampaknya, kalau orang tuanya yang tidak bisa bekerja di kantor ataupun di tempat yang lain, mereka harus di rumah. Nah, untuk mendampingi siswanya, sedangkan orang tua belum tentu semua orang tua itu mampu mengajar atau mendampingi atau menggantikan guru di rumah. Karena apa? Karena basic orang tua berbeda dengan basic guru dalam mengajar siswanya. Itu yang kelima. Yang keenam, ujian tertunda. Nah, penilaian pun dilakukan lewat daring. Nah, ini jelas. Kata Pak Menteri atau Mas Menteri yang biasa disapa akrab itu mengatakan bahwasanya UN untuk tahun ini ternyata sudah ditiadakan, harus diganti dengan sistem penilaian yang sesuai dengan sekolahan. Nah, untuk yang kalian yang kelas 9 nih, yang kemarin udah sibuk belajar, sudah sibuk jam tambahan dan sebagainya, tenang, nggak usah kecewa, karena yang kalian lakukan pun tidak ada ruginya. Karena apa? Karena ilmu yang Anda dapatkan pasti akan berguna di kehidupan yang akan datang atau di tingkat selanjutnya. Sedangkan untuk yang kelas 7 dan 8, kalian juga nggak usah khawatir. Penilaian lewat daring ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Apakah memang harus dilakukan lewat daring atau nanti kondisi membaik sehingga penilaian dilakukan ketika masuk sekolah. Nah, itu. Lanjut, ketujuh, terhentinya interaksi antara siswa-siswi dan guru secara langsung. Ya, jelas ya, kita nggak bisa ketemu, kita hanya bisa lewat media elektronik, media sosial, dan sebagainya. Kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Nah, kalau biasanya kalau nggak tatap muka nanti akhirnya kangen. Dan apalagi ketika belajar, ketika tidak tatap muka, kadang kita bingung. Ini maksudnya apa sih, Pak, Bu? Nah, kita mau tanya pun susah. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kalian bingung dengan materi ini, silahkan tadi DM atau chat WA saya. 24 jam saya akan balas. Kalau tidak, tidur ya. Nah, dampaknya banyak sekali. Itu hanya sedikit ringkasan dampak-dampak masalah corona. Jadi itu tadi masalah dampak-dampaknya. Lalu apakah ada yang lain? Nah, sebetulnya dalam menangani virus ini banyak muncul. Nah, yang kita akan bahas ini yang paling utama. Munculnya kepanikan yang berlebihan. Bukan hanya siswa, orang tua, guru, bahkan semua orang merasa panik
Kenapa merasa panik? Karena ini, satu, mereka mengira bahwasanya diri mereka itu takut karena takut tertular virus ini. Itu yang pertama. Mereka memiliki rasa khawatir, panik akhirnya. Mereka takut tertular. Kalau tertular nanti bahaya, bisa mati katanya. Tapi kan masih ada bukti-bukti bahwasanya orang yang tertular masih bisa sembuh. Nah, itu tadi. Yang kedua, rasa khawatir sakit yang dialami seperti gejala COVID-19. Maksudnya apa? Ketika kita batuk, terus tenggorok kita sakit. Ternyata bukan COVID. Ternyata kita emang lagi radang tenggorokan atau batuk. Sehingga kita khawatir nih, gejalanya kok sama ya? Tadi ada batuknya, tenggorokan sakit, nafas agak tersengal. Bukan nafas tersengal. Kalau radang tenggorokan biasanya emang sih batuk atau sakit tenggorokan. Nafas kok bisa tersengal gimana? Nah, ini efek psikologi lagi. Nah, kita sudah membayangkan COVID itu kayak gini, dampaknya ini gejalanya seperti ini. Akhirnya kita terbawa. Nah, psikis kita terbawa ke hal-hal yang kita dapatkan yang negatif-negatif dari COVID-19. Nah, itu. Yang ketiga, khawatir orang terdekat atau orang yang kita cintai tertular. Nah, kita khawatir nih anak kita, itu bagi orang tua, bagi kita sebagai siswa itu takut, misalnya orang tuanya nanti ketularan gimana, kakek neneknya ketularan gimana, adiknya ketularan gimana. Akhirnya kita panik, kita cemas. Saya bawa virus enggak ya? Nah, orang tua saya nanti tertular oleh saya enggak sih? Nah, itu tadi. Akhirnya timbul rasa khawatir. Lalu keempat, belum adanya obat atau vaksin yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan. Itu tadi. Baru yang kelima adalah pengetahuan tentang COVID itu sangat minim. Di para siswa di sini, kebanyakan kalian itu mengetahui tentang COVID-19 itu sangat minim, sehingga kepanikan-kepanikan akan muncul. Coba lain kali kita harus mencari tahu tentang COVID-19 itu secara mendetail dari sumber-sumber yang terpercaya. Seperti kalian bisa lihat, mengenai COVID ini di sumber webnya WHO atau sumber-sumber terpercaya lainnya, seperti kalian bisa lihat di web Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Jadi biar kalian lebih paham dan tidak panik, sekali lagi tidak panik. Jadi kalau kalian pengen tahu kepanikan itu seperti apa, ayo kita lihat video berikut ini.
itu tadi mengenai video tentang bagaimana seseorang itu memiliki kepanikan yang berlebih hingga dia berpikir secara tidak sehat lagi. Dia selalu paranoid, selalu takut dengan apa yang dia lakukan, dan selalu curiga dengan orang-orang sekitarnya. Itu berbahaya. Jadi buat kalian, jangan sampai mengalami hal yang sama. Boleh waspada, tetapi kita tidak boleh panik. Sekali lagi, kita tidak boleh panik, tetap waspada dan jaga kebersihan diri. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai reaksi yang memicu stres pada kalian, yaitu siswa-siswi ketika ada di rumah. Nah, reaksi yang memicu stres pada saat wabah COVID-19 itu banyak sekali. Saya hanya menyebutkan beberapa saja contohnya. Misalnya, 1. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini pasti banyak siswa yang mengeluh bahwasanya tugas ini, tugas itu belum selesai itu. Akhirnya kalian pusing sendiri, kalian jenuh, kalian bisa stres di sini. Nah, ini sebetulnya bisa kalian atasi dengan cara 1. Coba sebelum home learning dimulai, kalian sudah mempersiapkan diri kalian. Misalnya, 1, kalian sudah mandi. Yang kedua, kalian sudah makan. Setelah itu, kalian mempersiapkan diri kalian, batin kalian. Alat-alatnya dipersiapkan semua. Sebetulnya, tugas yang diberikan oleh guru itu sudah diukur mengenai kemampuan siswa tersebut. Jadi, guru tahu sebetulnya tugas ini bisa dilakukan kok. Walaupun jeda waktunya, misalnya sesi 1, setiap guru misalnya 1 jam. Saya yakin tugas itu diselesaikan 30 menit sampai 45 menit selesai kalau kalian fokus mengerjakan tugas itu. Setelah itu kalian bisa ada jeda istirahat. Nah, kita lihat kan sekarang ini di sekolah SMP Dharma Suci itu satu sesinya 2 jam. Itu waktunya sungguh sangat panjang. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas itu misalnya sejam setengah atau 1 jam. Habis itu kalian gunakan untuk istirahat, bukan untuk main game atau apa. Boleh sih main game, tapi kalau bisa main game itu ada waktu-waktu tertentu setelah home learning selesai. Itu. Yang kedua, pola tidur dan makan kalian itu tidak teratur. Nah, ini yang jadi kendala. Nah, kebanyakan dari kalian itu ketika home learning, kalian menganggap itu liburan, sehingga malam hari kalian itu begadang, main game, nonton film, nonton drama Korea, drama Cina, action, dan sebagainya, live streaming, dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidur kalian sampai malam. Ketika tidur malam, posisi tubuh, badan itu tidak sesuai dengan kondisi kalian. Akhirnya apa? Kalian letih, lesu ketika bangun tidur. Nah, kondisi letih, lesu ini yang mempengaruhi otak kalian ketika kalian belajar, sehingga kalian tidak fokus, sehingga kalian merasakan kebingungan, pusing, dan sebagainya. Lalu pola makan. Nah, ini sayang sekali di usia kalian, usia pertumbuhan, kalian tidak teratur makannya. Contoh pagi. Biasanya kalau berangkat sekolah, makan itu jam setengah 7, jam 6. Nah, ini ketika menganggap home learning, kalian bangunnya kesiangan, makan jam 9. Ada yang nanti dulu ngerjain tugas dulu sampai jam 11-12. Akhirnya apa yang terjadi? Kondisi tubuh kalian tidak fit, energi kalian tidak ada, sehingga konsentrasi kalian, otak kalian cepat lelah. Nah, ketika otak cepat lelah, maka tingkat stresnya ini akan tinggi. Jadi perhatikan pola tidur dan makan kalian. Lalu, banyak bermain game di HP. Nah, ini yang saya tekankan tadi. Kebanyakan kalian menganggap home learning bebas. Nah, kita boleh main nih sampai malam, boleh lihat drama, boleh dan sebagainya. Akhirnya begadang, lihat HP, gadget, sehingga apa? Mata kalian lelah, pikiran kalian lelah. Besoknya pas pembelajaran kalian tidak siap, akhirnya kalian bosan, capek, dan sebagainya. Nah, lanjut itu yang keempat, yaitu bosan beraktivitas di dalam rumah. Jelas kalian sudah belajar di rumah, makan di rumah, tidur di rumah, main game di rumah.
kalian nggak ada waktu buat keluar, nggak boleh keluar. Memang sih kita tidak boleh keluar untuk memutus virus corona ini. Jadi kondisi ini yang membuat kalian jenuh akhirnya di rumah. Coba untuk menghilangkan jenuh ini nanti ada tips dan triknya. Nanti ikutin video ini sampai selesai. Nanti kalian akan bisa membuat kondisi di rumah tidak jenuh, sehingga stres akan hilang. Ingat ya, ikutin terus video ini. Oke, selanjutnya yaitu banyak mendapat berita hoax atau bohong. Nah ini, kalian di dunia yang modern ini kadang-kala menggunakan sosial media itu tidak disaring dulu informasinya, asal diterima. Sehingga informasi-informasi yang kalian terima itu kebenarannya belum tentu teruji. Jadi kalian hanya terima. Akhirnya kalian takut, kalian bingung, kalian pusing dan sebagainya, akhirnya bisa stres. Contohnya, heboh, wih, banyak orang memburu bahan makanan di mall tutup semua, kita nggak bisa beli makanan, akhirnya kalian stres. Misalnya lagi, paket internet, home learning, mahal, ternyata enggak, ternyata banyak yang menyediakan, provider yang menyediakan fasilitas internet gratis, misalnya ada bonusan dan sebagainya itu. Jadi, coba filter lagi berita-berita yang kalian dapatkan. Cek kebenarannya. Jangan sampai kalian termakan hoax. Oke. Itu mengenai reaksi yang memicu stres pada kalian ketika di rumah. Ya, kita lanjut. Coba. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mencegah tertularnya COVID-19. Nah, gini, cara mencegah ini sebetulnya semuanya itu bersumber pada diri kita sendiri. Kita mau atau tidak, rajin atau malas, itu kembali pada diri kita sendiri. Kita bisa lihat di sebelah kiri, itu yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Misalnya, sayur dan buah-buahan. Coba yang di sini yang tidak suka sayur, coba dibiasakan makan sayur supaya daya tahan tubuh kalian baik. Yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Nah ini yang sering kalian lupa ketika kalian pergi kemana-mana atau setelah melakukan aktivitas. Sebelum makan, kalian lupa untuk cuci tangan. Coba sekarang biasakan cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dengan cara yang benar. Ingat, cara yang benar. Udah banyak tutorial cara mencuci tangan dengan sabun. Kalian bisa praktekkan. Ada berapa tahap-tahapan dalam mencuci tangan. Tidak asal dicuci, kasih sabun, selesai, bukan. Tapi ada caranya. Biar di sela-sela jari kita, semua bakteri, semua virus mati. Itu. Lanjutnya yang ketiga, menggunakan masker bila sakit atau berada di tempat umum. Nah ini, kalau yang punya masker ya dipakai kalau sakit. Kalau sehat gimana? Kalau sehat ya nggak usah. Nanti kalau misalnya ketemu orang, jaga jarak saja. Itu tadi ya. Lanjut, hati-hati dengan kontak dengan hewan. Nah, di sini kalau kalian punya hewan peliharaan, ya nggak apa-apa dirawat hewannya. Tetapi yang dimaksud hewan di sini adalah hewan-hewan liar. Itu ya. Jadi sekali lagi hewan-hewan liar. Ya, yang selanjutnya yaitu jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak dengan matang. Maksudnya jangan sekali lagi membuat misalnya nih, mohon maaf, yang suka makan telur setengah matang. Nah itu tolong, kalau musim seperti ini, musim virus seperti ini, tolong masak telur sampai matang sehingga tidak ada bakteri atau virus yang masih tertinggal di dalam telur. Semua sudah dipastikan mati. Jadi kondisi badan kalian akan sehat. Lalu, bila batuk pilek, sesak nafas, segera ke tempat klinik kesehatan, fasilitas kesehatan, misalnya kayak puskesmas, klinik, rumah sakit, dan sebagainya, supaya dilakukan pemeriksaan bahwasanya kalian itu sakit apa. Nah, biar kalian juga nggak panik. Nanti cuma karena sering makan gorengan, batuk-batuk, dikira corona. Nah, itu ya.
Jadi, segera periksa diri kalian bila kalian mengalami batuk pilek, ya. Lalu ukur suhu tubuh kalian 2 kali sehari, misalnya pagi, sore, atau kalian bisa lakukan misalnya pagi, malam itu, supaya kalian tahu suhu tubuh kalian itu normal atau enggak. Jangan-jangan suhu tubuh kalian di atas 38 derajat. Nah, ini kalau 38 derajat, segera ke dokter. Nah, bila merasa sakit, hindari keramaian. Ingat, kalau kalian merasa sakit, jangan ke tempat ramai, jangan ke mall, jangan ke pasar, atau tempat-tempat umum lainnya. Coba interaksi dengan orang sekitar itu dibatasi. Oke? Ya, yang selanjutnya yaitu bila kalian merasa sakit, hindari keramaian dan interaksi dengan orang lain. Ingat ya, kalian harus peduli pada diri kalian sendiri dan juga harus peduli ke orang lain. Dengan cara gimana? Yaitu tadi, ketika kalian sakit, kalian jangan sampai berada di kerumunan karena kalian berpotensi untuk menyebarkan penyakit ke orang lain. Kasihan orang lain itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kalian sakit ya cukup di rumah, hindari interaksi dengan orang lain, termasuk ayah, ibu, misalnya lah. Makan gimana? Kalau bisa makan, ambil sendiri, bawa makan, lalu cuci tempat makanan kalian sendiri. Jangan menyuruh orang lain, karena apa? Kita tidak tahu virus atau bakteri itu masih ada di tempat makan itu atau enggak. Nah, kalau misalnya nih, virus itu ada di bekas makan kita, tempat makan kita, atau piring kita, lalu piring kita yang mencuci ayah ibu kita, atau pembantu kita, atau bibi lah bilangnya mbak atau gimana, pembantu kita, ya mereka pegang, akhirnya apa? Virus itu bisa menular ke mereka. Kasihan mereka. Mereka menjadi korban. Jadi itu ya, hindari keramaian dan interaksi dengan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu hindari menyentuh daerah mata, wajah, buang tisu yang sudah kalian gunakan ke tempat sampah dan cuci tangan. Ingat sekali lagi, kenapa kok kita dihindari untuk menghindari di area muka? Kita tidak boleh menyentuh muka kita. Karena virus atau bakteri atau apapun itu akan masuk melalui kadang mata bisa, hidung bisa, mulut pun bisa. Jadi hindari kontak langsung tangan dengan muka semaksimal mungkin. Lalu ketika kalian menggunakan tisu langsung buat tempat sampah, tapi sebelum itu kalian cuci tangan dulu, lalu pakai tisu, setelah itu buang tempat sampah, cuci tangan lagi. Ingat, jaga kebersihan. Yang terakhir adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup, itu tadi. Jadi tetap, walaupun kalian di rumah, kalian harus olahraga. Gimana caranya? Ya kalian bisa senam-senam kecil di rumah, atau bisa kalian push up kalau yang cowok, kalau yang cewek misalnya senam aerobik dan sebagainya. Kalian bisa lakukan itu. Nah, itu tadi cara mencegah tertularnya COVID-19 ke diri kalian atau ke orang lain. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silahkan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan chat saya atau DM di IG saya. Saya akan balas 24 jam, kalau tidak tidur. Ingat ya, kalau tidak tidur saya balas. Lanjut. Nah, di sini ada cara menjaga kesehatan diri, terutama diri kita. Nah, kenapa saya ajarkan ulang lagi? Karena di sini yang paling penting ketika siswa-siswi belajar di rumah, ini yang harus diperhatikan. Ada 6 hal yang harus kalian perhatikan ketika di rumah. Supaya apa? Supaya 1, badan kalian sehat. 2, pikiran kalian terjaga, kalian tidak stres, kalian tidak panik, dan mental kalian siap untuk belajar di rumah. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Sebetulnya halnya yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Dengan menjalankan diri sendiri, kalian menjaga orang lain dengan melatih penyadaran atau kesadaran. Yang selanjutnya yaitu dengan menjaga orang lain, kalian menjaga diri kalian sendiri dengan menyayanginya. Ingat, kasih sayang itu bukan hanya
dilihat dari seberapa banyak kamu memberi, tapi dilihat sebagaimana kamu mampu peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu tercantum dalam Samyutta Nikaya 47:19. Ya, kita langsung bahas saja. Dari 6 hal yang perlu kalian perhatikan ketika home learning. Yang pertama yaitu kalian harus bisa lakukan di rumah cara untuk menjaga diri kalian. Yang pertama adalah dengan meditasi. Nah, kenapa kok meditasi? Nah, ini sebenarnya kalian itu ketika meditasi, kalian ambil objek untuk relaksasi saja. Nggak usah yang berat-berat. Objeknya nggak usah yang berat-berat. Relax. Cukup perhatikan nafas, nikmati nafas kalian, tenangkan diri kalian. Ketika kalian tenang, maka kalian akan merasa nyaman, merasa bahagia. Nah, disitulah kesehatan diri kalian akan terbentuk. Ingat, mano pubbang gama dhamma. Intinya apa? Pikiran adalah pelopor. Kalau pikiran kalian sehat, pikiran kalian tidak stres, tidak pusing, saya yakin tubuh kalian juga sehat. Tubuh kalian sehat, kalian bisa melakukan aktivitas kapanpun dan dengan kondisi apapun itu. Ingat, meditasi. Meditasinya nggak usah berat-berat, relax. Kalian bisa praktekkan meditasi itu di rumah, nggak usah lama-lama. 3-5 menit, terus-menerus. Continue. Hari ini misalnya pagi, siang, malam. Besok lagi pagi, siang, malam. Itu. Nggak usah lama-lama, 3-5 menit saja. Itu satu meditasi. Selanjutnya yaitu, kembali. Yaitu pola makan. Ingat, kenapa saya katakan pola makan ini penting? Karena virus COVID-19 ini, virus itu terdiri dari protein. Dia membutuhkan protein. Kalau dalam tubuh kita itu makanan kita bergizi dan vitamin kita cukup, maka daya tahan tubuh kita atau antibodi kita bisa melawan virus itu. Melawan RNA virus itu yang akan ditanamkan ke tubuh kita. Jadi virus itu akan mudah untuk ditaklukkan oleh antibodi kita. Sehingga kita sehat dan cepat sembuh. Ingat, orang yang terjangkit COVID-19 yang diberitakan oleh pemerintah, ada yang sembuh. Kenapa mereka sembuh? Padahal obatnya belum ditemukan. Karena daya tahan tubuh mereka kuat, sehingga mereka bisa sembuh. Nah, ini perlu diperhatikan pola makan. Ingat ya, jangan telat-telat makan lagi. Ayo, buruan makan. Ambil piringnya sekarang, kita makan sambil dengerin atau melihat media pembelajaran ini. Oke? Nggak usah malu-malu. Kalau misalnya kalian malu, makanannya kirim ke saya saja. Oke ya? Lanjut. Yaitu pola tidur. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pola yang tidur yang cukup. Kalian tidur itu 8 jam ya, 8 jam, jangan begadang. Nah, kenapa? Kalau kalian begadang, akhirnya apa? Mata lelah, tubuh lelah, pikiran lelah, kalian cepat drop atau sakit. Daya tahan tubuh kalian akan menurun. Nah, bagaimana supaya tidur kita juga nyenyak? Nah, sebelum tidur kita biasakan untuk berdoa, biasakan untuk bermeditasi, supaya apa? Ketika kalian tidur, kalian bisa nyenyak, nyaman, dan ketika bangun, kalian dengan kondisi tubuh yang bugar, fit, dan bahagia. Itu yang paling penting. Karena ketika kita bahagia, kita kondisi bugar, maka daya tahan tubuh kita, sekali lagi saya ingatkan, akan bisa melawan COVID-19 dengan sendirinya. Ingat, obat COVID belum ditemukan. Yang bisa mengobati adalah antibodimu. Nah, itu. Lanjut. Yaitu selanjutnya adalah aktivitas positif. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Karena apa? Ketika kita merasa jenuh tadi, akhirnya timbul stres. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Nah, tugasnya nanti, kalian nanti akan saya berikan link Google Form. Kalian isi formulir di situ sebagai tanda bukti bahwasanya kalian sudah mengikuti pembelajaran saya. Nah, di situ nanti kalian masukkan nama kelas, lalu nanti di bawahnya ada keterangan pendapat kalian mengenai video ini. Nanti di situ ada keterangan tata cara pengumpulan tugas dan apa fungsi tugas itu. Nanti akan menambah nilai
sikap religius kalian. Karena ingat, BK, bimbingan konseling atau BP, budi pekerti, masuk ke dalam penilaian di kelulusan. Jadi, buatlah aktivitas di rumah untuk kelas 7, yaitu buatlah aktivitas menyenangkan bersama keluarga. Boleh ayah, ibu, saudara, adik, kakak, kalian boleh buat itu. Aktivitasnya apa? Boleh misalnya masak bareng, nonton bareng, atau bersih-bersih rumah bareng, atau senam bareng, atau nyanyi bareng, dan sebagainya. Nah, untuk kelas 8 kalian boleh lakukan hal yang sama dengan yang kelas 7, yaitu melakukan aktivitas bersama-sama keluarga. Kalian rekam, kalian upload ke IG, lalu tag IG saya. Jangan lupa tag IG saya, nanti ada caranya di Google Form. Lalu untuk kelas 9 nih, yang paling penting untuk kelas 9, yaitu buat 2 permainan yang bisa kalian mainkan bersama keluarga, permainan yang seru, permainan yang positif. Kalian buat permainan itu, kalian mainkan dan kalian rekam. Ingat, permainan itu kalian dua permainan, nanti kalian rekam, kalian tag ke IG saya. Ingat ya, ke IG. Nanti saya cek satu persatu, nanti saya akan tambahkan nilai ini ke nilai sikap religius, dimasuk ke dalam nilai penilaian agama dan budi pekerti. Nah itu ya, nanti caranya ada di Google Form, nanti linknya saya akan kasih setelah video pembelajaran ini selesai. Nah, saya kembali lagi, aktivitas positif ini sangat berguna. Satu, biar kalian nggak jenuh. Kedua, bisa untuk ajang kalian bersama keluarga untuk melakukan hal bahagia bersama. Nah, selama ini kan kalian bisa berangkat sekolah dari pagi sampai sore. Orang tua berangkat dari pagi sampai sore juga. Kalian jarang bertemu. Nah, di sini ketika wabah ini kita ambil positifnya. Kalian bisa berkumpul dengan keluarga, lakukan hal-hal yang positif bersama, jalin kebersamaan keluarga, tunjukkan kebahagiaan keluarga kalian. Ya, saya tunggu videonya nanti di IG. Tapi jangan lupa nanti masuk dulu ke Google Form, ikuti tata caranya, baru lalu kalian buat tugasnya. Saya tunggu sampai tanggal 5 April. Ya, saya kasih waktu lama sampai tanggal 5 April karena kalian bisa melakukannya bersama aktivitas bersama keluarga ini bisa di hari Sabtu dan Minggu ya. Lalu selanjutnya yaitu merawat diri. Nah, ini merawat diri penting. Ketika kalian bisa merawat diri, salah satu contohnya adalah mencuci tangan. Ketika kalian baru pergi ataupun baru melakukan aktivitas, sebelum makan ataupun sebelum apapun, kalian harus cuci tangan. Ingat, cuci tangan bukan hanya pakai sabun saja, tapi ada tata caranya. Nah, tata cara ini kalau kalian bisa lakukan, maka virus atau bakteri yang ada di tubuh kalian, terutama di anggota tangan, ini akan bersih dan tidak masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian pun akan jadi sehat. Yang kedua, sebelum berkumpul dengan keluarga, usahakan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, sebelum mandi, biasakan untuk meletakkan pakaian kalian ke dalam ember ataupun baskom atau apalah. Nah, kalian kasih air, kasih sabun. Nah, habis itu kalian mandi. Biarkan pakaian kalian direndam dengan sabun supaya virus COVID-19 bisa mati. Dan kalian mandi, boleh mandi nyanyi-nyanyi. Nah, ini tugas kelas 7 misalnya mau nyanyi-nyanyi bersama keluarga nggak apa-apa, tapi jangan pas mandi ya. Nanti jadi heboh ya, jangan. Kalian nyanyi-nyanyi bersama keluarga, misalnya ayah yang gitarin, kalian yang nyanyi, ibu yang main piano, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yaitu kalian ketika keluar, kalian harus yang tadi yang sakit, usahakan memakai masker. Kalau misalnya nggak ada masker nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya batuk di luar, ingat gunakan etika ketika batuk. Dengan cara apa? Menutup mulut dan hidung kita ketika bersin. Jadi gunakan etika-etika supaya apa? Supaya orang-orang yang di sekitar kita tidak tertular oleh penyakit yang kita bawa. Nah, selanjutnya rajinlah untuk makan, cek kesehatan, dan olahraga. Ya, itu cara merawat diri kalian. Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Dan nanti kita bisa ketemu lagi, melepas rindu. Oke.
Yang terakhir, nah ini yang paling penting, jaga hati, jaga lidah, jaga jarak. Maksudnya apa? Jaga hati. Tidak usah penuh emosi, tenangkan diri kalian. Jaga lidah, intinya apa? Ingat, saring hal-hal yang negatif kayak tadi berita-berita hoax, kalian nggak usah share-share. Cukup lihat, cari tahu benar atau salah. Kalau emang benar, ya udah buat kalian. Kalau salah, buang. Itu. Jaga jarak. Nah, ini yang paling penting. Karena COVID-19 ini menular karena kontak langsung dari cairan tubuh manusia. Misalnya dari bersin, batuk, dan sebagainya yang langsung bisa terkontak ke tubuh manusia. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Menjaga jarak antara individu dengan individu lain itu minimal 1 meter. Kalau bisa 2 meter. Itu tadi. Yang selanjutnya adalah etika bersin dan batuk. Itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri ada 2 orang cowok baju merah dan baju hijau. Nah, gimana cara bersin dan batuk? Mereka menutup mulut mereka. Supaya apa? Supaya orang yang di sekitar tidak terkena virus yang kita bawa. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai materi hari ini. Mungkin kalian misalnya kurang paham, kalian bisa ulang lagi video ini, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu mengenai COVID, tahu mengenai dampaknya, tahu cara penyelesaiannya, bisa bagikan ke keluarga dan sebagainya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, karena dari dukungan kalian channel ini dapat berkembang. Channel ini dibuat bukan semata-mata untuk mencari materi, tapi channel ini dibuat untuk berbagi informasi, berbelajar, dan sebagainya. Karena apa? Channel broadcasting SMP DAS ini adalah yang pertama kalinya, jadi tolong dukung. Karena dengan 1 subscribe kalian, like, dan share kalian, itu gratis kok. Kalian nggak bayar. Jadi, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti Google Form-nya diisi, tugasnya dikerjakan, maka nanti akan saya masukkan ke dalam penilaian. Oke, terima kasih banyak. Selamat home learning. Tidak usah stres, tidak usah bingung, bahagia. Lakukan hal-hal positif di rumah. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya.